Nasdem tersadar, Gerindra Golkar menghajar. Aib Anies dibongkar, mimpinya pres pun buyar. Ya, saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya, saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer. Ya, Pak Sandi, namanya Pak Rifik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya, intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pastinya punya duit, memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Okay. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Itu terkait dengan Pilgub 2017, itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD. Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Dalam beberapa hari ini, Anies seperti hilang di telan bumi. Gak tahu dia sembunyi di mana. Tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang. Ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji. Dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden. Anies tidak tampak batang hidungnya. Dan kini janji itu hanya tinggal janji. Lidah Anies memang tidak bertulang. Ya, hari ini muncul berita baru tentang hutang Anies kepada Sandiaga Uno. Itu loh, hutang 50 miliar yang baru saja terungkap. Dan Sandiaga menyatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan soal hutang itu, atau dengan kata lain, diikhlaskan saja. Berita ini terlihat kalem ya, tapi sebenarnya ini adalah sambaran petir yang besar menohok Anies, sang bakal capres Nasdem. Memang gak jelek rasanya, menghujam sampai ke ulu hati. Karena pernyataan ini sama artinya bahwa Sandiaga mengikuti adanya hutang 50 miliar oleh Anies yang belum juga dibayar-bayar hingga jabatan Anies sebagai gubernur kelak. Serius ya, ini sangat-sangat memalukan banget untuk Anies Baswedan. Lu ngutang dalam jumlah yang banyak banget, lalu lu ngelupain selama lebih dari 5 tahun, iya kan? Kalau nggak dibocorkan oleh petinggi Golkar yang namanya Erwin Aksa, soal hutang ini nggak bakal diselesaikan oleh Anies, bener ya? Jadi sampai pihak Anies ngeles menyatakan bahwa soal hutang itu dinyatakan selesai atau lunas jika pasangan Anies dan Sandi memenangkan pilkada waktu itu. Tapi ternyata buat Sandiaga yang punya duit nih, hutang itu masih dianggap sebagai hutang. Artinya Anies lah yang dinilai lalai, belum bayar hutang 50 miliar itu hingga sekarang, ambiar bener deh ini. Oke, awalnya ada video yang bermaksud untuk mengulik alasan kenapa sih dalam beberapa hari belakangan ini muncul kebocoran informasi jeroannya Anies Baswedan. Ya, alasannya sangat menarik untuk diketahui karena yang membocorkan itu adalah para petinggi partai dari dua partai yang merupakan sahabat Nasdem, yakni Gerindra dan Golkar, dan kebocoran ini bersamaan dengan manuver Nasdem yang pamer kemesraan dengan partai-partai tersebut di depan publik. Katanya mau koalisi dengan partai-partai oposisi PKS dan Demokrat lah. Kok belakangan ini malah PDKT sama Gerindra dan Golkar, coba. Publik kan jadi bertanya-tanya. Nah, saya kira Nasdem ini sedang menjalankan plan B, karena plan A mereka nampaknya juga sudah mentok. Partai Nasdem bisa dibilang kecelek banget. Dan ketika mereka merancang masa depannya di pemilu 2024, mungkin Nasdem mengira bahwa membentuk koalisi itu gampang berdasarkan pengalaman dalam Pilpres 2014 dan 2019. Nasdem berharap bisa membuat gebrakan hebat jika bisa lebih cepat menemukan dan mengusung baca presnya. Jadi ini kan pakai prinsip lebih cepat lebih baik ya, dengan tujuan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk mendongkrak elektabilitas partai Nasdem sendiri. Semakin cepat Nasdem mendeklarasikan baca pres, maka semakin lama juga
waktu untuk Nasdem meningkatkan elektabilitasnya. Jika kita sebut saja ini sebagai plan A. Dalam pemilu 2014, Nasdem mendapatkan angka 6,72%. Angka ini melonjak menjadi 9,05% di pemilu 2019 dan bisa jadi Nasdem berharap untuk mendapatkan belasan persen di pemilu 2024. Ya caranya ya seperti itu tadi, cepet-cepetan mendeklarasikan baca pres. Namun Nasdem lupa bahwa ada 2 pemilu terakhir itu yang diusung sebagai capres adalah Jokowi. Jadi memang masih ada unsur Jokowi dalam perolehan angka Nasdem tersebut. Sementara yang akhirnya diusung oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, orang yang selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan Jokowi. Maka dengan kinerja yang penuh celah dan punya kedekatan dengan kelompok-kelompok agamis yang radikal bahkan yang terlarang di negara ini, lah kok dipilih jadi baca pres oleh Nasdem? Gak salah nih. Logikanya kan di mana gitu loh. Partai Nasdem sendiri memang dimusuhi oleh sebagian besar pendukung Anies Baswedan, sudah dicap haram dipilih karena mendukung penista agama. Terus dari mana Nasdem bisa mendapatkan tambahan suara? Logikanya itu kan sudah hancur banget ya. Akhirnya Nasdem hanya punya pilihan terbatas untuk mendapatkan teman koalisi, yakni partai-partai oposisi, PKS dan Demokrat. Sementara Nasdem masih termasuk dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi sudah jelas mau koalisi sama oposisi, Nasdem mengakunya masih mendukung Jokowi dan gak mau mundur dari koalisi pemerintah. Kan jadi makin absurd ya. Ya akhirnya ya Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun dari 9% anjlok di angka 3-4%-an saja. Nasdem juga bukan hanya terlihat absurd tapi juga terlihat sangat bodoh ngarepin peningkatan suara kok dari Anies dan partai-partai oposisi, sedangkan Nasdem selama 2 kali pemilu selalu berada di kelompok pemenang. Aduh, luar biasa, benar-benar absurd ya. Dan memang setelah sekian lama sih saya kira juga Nasdem baru sadar bahwa mereka ini nggak akan kemana-mana jika hanya ngarepin Anies dan 2 partai oposisi. Saya kira ada peran Presiden Jokowi di sini saja ya. Jadi ya ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi itu kan tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh juga tergugah pikiran dan kesadarannya. Dan di titik inilah Nasdem nampaknya mereview semua rencana, semua yang terjadi, semua yang diharapkan terjadi tapi nggak kesampaian.